Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ini mengenai majas, ya majas biziyadah, ana rasa sudah cukup. Nanti kalau kita baca perkataannya Sa'duddin Taftazani ini malah membingungkan. Intinya yang seperti kita sampaikan kemarin itu, ya. Yang selanjutnya wal majazu bin nuqsani mislu qaulihi ta'ala was'alil qaryata. Majaz bin nuqsan itu seperti perkataan kamu was'alil qaryata, tanyalah kepada desa tersebut. Ai ahlal qaryati, maksudnya tanya kepada desa itu tanya kepada penduduk desa. Berarti ada satu kata yang seharusnya ada tapi tidak disebutkan, yaitu kata apa itu? Kata apa? Ahlun. Nah, ini. Wa yusamma hadzal naw'u majazal idmar. Jenis majaz yang seperti ini namanya majazul idmar. Idmar itu artinya lawan dari idhar. Idhar menampakkan, kalau idmar berarti menyembunyikan. Ada kata yang disembunyikan di sini. Was'alil qaryata, tanyalah kepada desa. Masa kita tanya kepada rumahnya, dindingnya, pepohonannya? Yang ditanyakan penduduk desanya. Loh, kata penduduk di sini kok nggak disebutkan? Iya, ini disembunyikan. Aslinya was'al ahlal qaryati. Wa syartuhu ayyakuna fil mudhari dalilun alal mahdhuf. Ya, ini syaratnya, ya, kata yang ditampakkan yaitu kata qaryah itu ada yang menunjukkan kata yang tersembunyi yang tidak disebutkan. Seperti ya, yang menunjukkan itu kan bisa berupa lafadz, bisa berupa qarinah, indikasi. Indikasinya apa? Indikasi secara akal yang menunjukkan bahwa annal abniyata la tus'al. Bangunan itu ya tidak mungkin ditanya likauniha jamadan, karena itu benda mati. Itu loh. Nah ini bagi yang mengatakan ini majas, mengatakan ini kenapa dikatakan majas? Karena kita mengungkapkan atau Al-Quran mengungkapkan tanyalah kepada penduduk desa, tapi mengatakannya malah tanyalah kepada desa, padahal desa itu kan bangunan, rumah. Rumah itu tidak bisa menjawab, wong itu benda mati, tidak punya akal. Oh berarti ya aslinya tanyalah kepada penduduk desa. Ini bagi yang memang mengakui adanya majas, karena tidak semua ulama itu memang menerima eksistensi majas itu. Seperti ahli bahasa Abu Ali Al-Farisi, yaitu ulama bahasa itu tidak mengatakan majas, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam bahasa Arab, tidak ada yang namanya apa? Majas. Ada yang mengatakan oh adanya cuma di bahasa Arab tapi tidak ada di Al-Quran. Fa in qila haddul majaz la yasduqu 'alal majaz bi ziyadati wa nuqsan li annahu lam yusta'malil lafdhu fi ghairi mawdhihi. Loh, kemarin kan kita mendefinisikan majas itu adalah memakai lafadz bukan pada tempatnya, memaknai sebuah lafadz bukan semestinya, itu kan majas. Loh, di sini berarti tidak cocok dong definisi majas, tidak cocok kalau dicontohkan dengan majas bi ziyadah wa nuqsan. Kenapa? Karena di sini tidak ada pemakaian kata yang desa tetap dikatakan sebagai desa toh. Ya kan? Terus jawabannya apa? Annahu minhu, tetap majas bi ziyadah dan nuqsan itu termasuk dari majas. Haitsu, lalu sisi majasnya di mana? Artinya sisi pemakaian yang bukan pada tempatnya itu pada apa? Haitsu ustu'mila nafyu mithlil mithli fi nafyil mithli. Ya, tetap ini kan penggunaan yang bukan pada tempatnya. Nafyul mithli menggunakan kata yang itu secara dohirnya, lahiriahnya menunjukkan nafyu mithlil mithli. Ini kan bukan penggunaan pada makna yang sebenarnya. Su'alul qaryah digunakan untuk dimaknai dengan su'alu ahlil qaryah. Ini kan penggunaan bukan pada tempatnya. Kalau dari sisi ini memang bisa dikatakan sebagai majas, itu kan. Yang kemarin laisa kamislihi
syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Makna yang diinginkan itu kan apa? Laisa syai'un mislahu. Menafikan sesuatu yang menyerupai Allah. Ya. Tapi mengungkapkannya karena ada huruf kaf yang aslinya juga misli, justru dengan menggunakan apa? Laisa syai'un mislihi. Tidak ada sesuatu yang menyerupai serupaan Allah. Ini kan mengungkapkan dengan ini untuk menginginkan makna ini, kan sebenarnya mengungkapkan sesuatu bukan dengan yang semestinya. Kalau ini secara lahiriah, justru kalau kita mengatakan Allah itu punya serupaan. Sama was'alil qaryata allati kunna fiha. Was'alil qaryat. Ungkapannya kan tanyalah kepada desa. Padahal makna yang diinginkan apa? Ahlal qaryah, tanyalah penduduk desa, bukan tanya desanya tapi penduduk desa. Ini kan berarti memakai lafaz bukan seperti makna yang sebenarnya yang kamu tanya itu ya dinding ya, genteng ya apa. Tapi yang diinginkan kamu tanya penduduknya. Ini kan berarti menggunakan lafaz tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya gitu loh. Nah, ini jawabannya. Oh, dari situ berarti ya contoh laisa kamitslihi atau was'alil qaryata itu relevan kalau dijadikan contoh sebagai majas. Faqat tujuwiza fil lafzi wa tu'uddiya bihi an ma'nahu ila ma'nan akhar. Ini artinya telah digeser lafadznya dari makna satu ke makna yang lainnya. Tapi kata orang yang mengatakan tidak ada majas, ini benar, tidak salah. Oh, namanya desa itu ya kumpulan bangunan sama orangnya. Dikatakan desa itu kan kalau ada penduduknya dan ada bangunannya gitu loh. Bangunan saja kenapa kok bisa dikatakan desa? Sehingga tidak perlu ini dijadikan contoh sebagai apa? Majas. Nanti dilihatlah Syekh Muhammad Amin Syinqiti kan termasuk yang tidak, yang kritikannya terhadap pembagian ini antara hakikah dan majas. Wa qala sahibut Talkhisul Miftah ini ya, punya Qazwini, buku balaghah ini yang dinadham oleh Suyuti dalam Uqudul Juman itu Alfiyatul Balaghah. Innahu majazun min haitsu innal kalimata nukilat an i'rabihal asli ila nau'in akhar minal i'rab. Jadi penukilannya bukan penukilan makna tapi penukilan i'rab. Fal hukmul asli limithlihi an-nasbu, hukum asli dari kata mislihi limithlihi an-nasbu li'annahu khabar laisa. Ya gini kan. Aslinya kalau kita mau menggunakan lafaz yang aslinya kan laisa syai'un lahu laisa. Ini kan min akhwati kana. Ya kan yansibu apa? Al khabar wa yarfa'ul isma. Laisa syai'un kan ismu laisa, mislah khabar laisa. Coba ketika ditambahi ka, laisa kamislihi syai'un. Misl yang awalnya mansub di sini jadi apa? Majrur bi harakati, majrur bi kaf zaidah ini. Nah, ini kan berpindah dari i'rabnya mansub ke i'rabnya apa? Majrur. Ini sisi majasnya kata Qazwini seperti itu.
Sama was'alil qaryata. Lah qaryata ini aslinya dia majrur karena was'al ahlal qaryah, dia sebagai mudhaf ilaih. Tapi gara-gara ini dihapus, awalnya majrur jadi apa? Mansub, kebalik. Paham enggak? Makna yang diinginkan, tanyalah penduduk desa. Kalau penduduk desa bahasa Arabnya is'al ahlal qaryah. Kata qaryah i'rab aslinya apa? Majrur sebagai mudhaf ilaih. Lah mudhafnya dihilangkan, tinggal is'al qaryah. Lah qaryah awalnya majrur kok sekarang jadi maf'ul bihi, berarti i'rabnya mansub. Kata Qazwini itu berpindah dari i'rab asalnya ke i'rab yang lainnya. Lah ini dia. Lah ini yang terkait dengan majas bi apa itu? Bi ziyadah wa bi nuqsan. Wal majas bin nakli. Nah, majas bin nakli. Ai bin nakli lafzi, dengan memindahkan lafaz min makna ila makna akhar, dari satu makna ke makna yang lainnya. Limunasabatin, karena sebuah korelasi baina maknal mangkuli anhu wal mangkul ilaihi, antara makna yang asal dengan makna target mangkul min anhu mangkul ilaihi. Kal ghaiti fima yakhruju minal insan. Al ghait fima yakhruju minal insan. Kalau kita dengar kata ghait dalam fikih itu kan berarti kotoran kan. Bi baulin au ghaitin kan, berarti kotoran kan. Fa innahu nukila ilaihi an maknahul haqiqi. Sebenarnya penafsiran ghaid, pemaknaan ghaid artinya kotoran itu sudah makna kedua. Karena makna asalnya apa? Makna hakikinya apa? Al makanul mutmain minal ardi. Mutmain artinya munkhafid, tempat yang rendah, ya, di tempat di dataran yang rendah, ya. Yang biasanya digunakan orang untuk buang hajat itu kan. Orang buang hajat kan daripada nyari sutroh, lebih baik saja nyari yang dataran rendah, langsung ketutupan sama tanah. Gitu loh. Itu asli kata ghaid itu seperti itu. Berarti aslinya dia tempat, bukan sesuatu yang keluar. Li'anna ladzi yaqdil hajah, karena yang membuang hajat yaqsudu dzalikal makan, nekani mendatangi tempat yang seperti itu, tolaban disatri, supaya tertutup. Ya kayak antum mungkin kalau pas sedang daki atau apa, kalau mau buang hajat itu bukan nyari dataran tinggi, itu kan pamer namanya. Nyarinya dataran rendah yang biasa untuk menutup. Ya. Jadi mutmain artinya munkhafid, rendah. Fasammau al-fadlata allati takhruju minal insan bismil makani ladzi yulazimu dzalika. Akhirnya dari tempat, dari arti asalnya tempat, malah digunakan untuk menamai sesuatu yang dikeluarkan di situ. Namanya mimbabi tasmiyati al-hali bimahalihi, menamakan sesuatu yang menempati dengan tempatnya. Wastahara dzalika, dan itu sudah populer penamaannya, kotoran dengan nama tempat dikeluarkannya kotoran tersebut, hatta sara la yatabadaru fil urfi min lafzi ila dzalikal ma'na. Sekarang kan kita pun yatabadar itu apa? Terlintas fil urfi, di kebiasaan orang yang langsung terlintas di benak mereka. Kalau mendengar lafadz ghaid itu yang terbayang langsung kotorannya, bukan lagi tempatnya. Wa huwa haqiqatun urfiyah. Kalau dari hakikat, ini hakikat urfiyah, majazun binisbati li ma'nahul lughawi. Hakikat urfiyah kenapa? Karena sudah ishtahara fi amatin nas idza utliqa lafdzul ghaid yatabadar ila dhihnihi ma yakhruju minal insan minal fadalat. Itu namanya hakikat urfiyah. Tapi dikatakan majaz, kenapa? Karena sudah bergeser dari makna aslinya, makna secara bahasa aslinya. Faqaulu man qala inna tasmiyatu majazan mabni ala qauli man ankara al-haqiqa urfiyah laysa bidhahir. Itla munafata baina kaunihi haqiqatan urfiyah majazan lugan kama arafta.
Lah, kalau ada yang mengatakan bahwa penamaannya sebagai majas, itu ya dibangun di atas pendapat orang yang mengingkari akan adanya hakikah urfiyah, yang seperti laisa bidzahir, bukan perkataan yang kuat. Kenapa? Itla munafata baina kaunihi hakikatan urfiyah, karena tidak ada pertentangan. Dia kita katakan sebagai hakikah urfiyah di satu sisi, tapi kita katakan juga sebagai majas lugawi di sisi yang lainnya, karena tinjauannya berbeda. Paham ya? Dikatakan hakikah urfiyah secara uruf, ketika tersebut itu langsung terbayangnya itu bukan tempatnya lagi tapi kotorannya. Itu hakikah urfiyah. Dikatakan majas lugawi kenapa? Sudah bergeser dari makna bahasa aslinya. Gitu loh. Ini dia. Dah dulu, nanti enggak kakean. Malam-malam. Ya. Tinggal sedikit istiarah nanti.